Dia tak pernah lelah, giat. Kalau dipanggil walaupun hujan angin dia mau gitu. Wajar dia suka marah gitu, Kak Lewer. Biasa aja, mungkin ibu juga khawatir kali sama janin yang ada di dalam perut saya. Kadang-kadang kan di sini banyak gitu ibu-ibu yang anaknya masih kecil, udah lahir lagi, ya wajar dia marah gitu. Saya tahu persis gitu bahwa bidan itu adalah ujung tombak untuk dalam bidang kesehatan di masyarakat gitu. Setelah ba'da asyar, istri saya melahirkan anak pertama. Dan itu penanganannya kayaknya simpel banget gitu dan tidak terlalu sibuk. Dan biasanya kalau di rumah sakit kayaknya kita sedikit panik. Ternyata penanganan ibu sum di rumah itu membuat kita nyaman. Ya mungkin ada kelebihan dari obatnya lah ya. Mungkin obatnya yang bagus, murah dan terjangkau gitu. Ya, beliau begitu teladan membantu ibu-ibu hamil melahirkan. Makanya saya percaya, soalnya kan walaupun tinggal di Jakarta saya mau lahiran sini, soalnya saya percaya kalau ibu semua itu emang benar-benar bidan yang baik gitu. Ya sangat terbantu karena kan desa Cikonang itu sangat luas daerahnya, jauh dari kabupaten. Karena kalau mantri desa tidak bisa sendirian gitu, harus sama bidan desa. Pada saat kita Kongres International Confederation of Midwife di Glasgow, itu bidan Siti Sumiati mendapatkan award yang dinamakan MPS Award, Making Pregnancy Safer. Itu diberi oleh WHO karena kinerja Sumiati untuk kesehatan ibu dan anak di Kepulauan Seribu. Demikian juga untuk teman-teman lain yang ada di pegunungan, di kepulauan. Nah, kami ini sangat appreciate gitu ya. Dan kami bisa mengatakan bidan itu perempuan perkasa. Di tempat ini, mereka mengabdi. Jauh dari keramaian, tanpa fasilitas memadai. Memang, bagi mereka, pekerjaan sebagai bidan adalah pintu masuk ke wilayah pengabdian di bidang kesehatan secara lebih luas. Kalau di daerah itu Bang tidak cuma menangani partes atau persalinan gitu. Dia kalau ada yang muntahber gitu ya. Kalau nggak ada bidan itu kan paling nggak kan kita harus larinya ke tempat yang ada dokter, ada perawat. Kalau yang di daerah seperti kita itu kan jauh. Merawat serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak, itulah tugas utama seorang bidan. Di sisi lain, tingkat kesehatan ibu dan anak sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan lingkungan masyarakat secara umum. Bidan Siti Sumiati dan Bidan Ria Anugrah pun menjalankan tugas utamanya. Sambil terlibat aktif dalam upaya mengatasi berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Kalau dari tahun 71 saya hanya khusus menangani KIA, misalnya kesehatan ibu dan anak. Itu karena mendesak kebutuhan ya saya sering dilatih. Saya pelatihan KB, pelatihan penyuluhan kesehatan, pelatihan apa saja saya ikuti dulu semua. Karena kebetulan dulu baru saya sendiri dan saya harus keliling ke semua pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Pertama saya tahun 70 SPKE dulu. Dulu kan sekolah penjenang kesehatan E. Terus untuk menyamakan itu saya sekolah lagi setahun di Persahabatan tahun 82. Terus tahun 87 sekolah bidan 1 tahun. Saya pilih yang di Harapan Kita karena kalau dari Muara Angke naik bis 1 kali. Belum ada bidan satupun dulu, seluruh Kepulauan Seribu ini. Makanya saya keliling dulu. Jadi kalau misalnya di Pulau Kelapa ada yang melahirkan sulit, di sana kan perawat yang nolong, bukannya bidan.
saya dijemput pergi ke sana gitu. Nanti di pulau ini yang pulau yang panjang tuh yang kelihatan dari sini nggak kelihatan nih kabut, Pulau Pari. Ada yang lahir sulit, saya dijemput ke sana. Malam atau sore atau siang atau kapan aja harus siap gitu. Pulau Tidung saya ceritakan dulu tahun 70-an itu saya masih pakai perahu layar. Transportasi masih susah, ya terpaksa saya harus berani dan saya harus tahu, harus bisa gitu. Apapun dulu harus bisa kita kerjakan gitu. Saya lulus dari Stikes D3 Kebidanan tahun 2005. Kemudian saya ikut testing BHL di Bandung. Kemudian langsung ditempatkan di Cisompet, tepatnya di Desa Cikondang, mulai tahun 2006 bulan Juni. Di sini saya sudah 2 tahun menjadi bidan desa di sini. Menjumpai bidan Siti Sumiati di Kepulauan Seribu sama dengan mengikutinya pergi dari satu tempat ke tempat lain di sana. Selalu ada saja yang dikerjakannya setiap hari. Ia sangat memerhatikan kondisi lingkungan masyarakat tempat ia bertugas. Baru nggak boleh dikasih makan dulu ya. Nanti udah 6 bulan sana. Itulah komitmennya di luar tugas utamanya sebagai bidan. Pulau Pramuka kebetulan kan airnya memang ada sumurnya yang bisa diminum. Nah, tapi dengan adanya KLB diare itu air itu diambil sampelnya, dibawa ke laboratorium di darat sana, daratan Jakarta. Nah, setelah diperiksa ternyata mengandung Bacillus coli. Jadi berarti air itu tidak layak untuk diminum. Nah, setelah ada ini udah masyarakat sekarang udah tenang lah, udah Pulau Panggang ada. Pulau Panggang tuh malah air asin jadi air tawar. Kalau di sini kan airnya nggak begitu asin. Boleh jadi usaha meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilakukan bidan Siti Sumiati bersama beberapa elemen lain di lingkungannya belum sepenuhnya berhasil. Tetapi memberikan perhatian terhadap berbagai hal di luar tugas utama mereka, niscaya akan membuahkan hasil positif bagi masyarakat, cepat atau lambat. Untuk buang air besar karena memang di sini itu kesulitannya adalah membuat WC ya. Untuk kita lihat rumah penduduk terlalu padat sekali dan di bawahnya itu dia batu, kebanyakan batu karang. Jadi memang sulit untuk membuat septic tank. Oleh pemerintah dibuatkanlah itu WC cemplung itu. Begitu memulai tugas di Desa Cikondang, bidan Ria Anugrah langsung bergaul erat dengan masyarakat sambil memahami tradisi dan budaya komunitas di situ. Ia pun menyadari bahwa sebagian warga masyarakat masih lebih suka menempuh cara tradisional dalam perawatan kesehatan ibu dan bayi. Masyarakat di sini sudah terlalu lama, jadi nggak ada bidan. Mereka lebih takut itu mengeluarkan biaya untuk persalinan oleh bidan, sedangkan oleh para haji mungkin dari segi biaya bisa dicicil atau mungkin para haji itu nungguin terus gitu karena mereka para hajinya ada di tempat tersebut. Meski belum lama bertugas, bidan Ria Anugrah paham betul apa yang perlu dilakukan menghadapi kebiasaan sebagian warga lingkungannya mempercayakan kesehatan ibu dan anak pada seorang dukun. Langkah yang ditempuhnya pun sejalan dengan pandangan bidan Siti Sumiati dan kebijakan Ikatan Bidan Indonesia. Dukun kita rangkul, kita mengadakan pendekatan, terus mereka kita ajak ke puskes, yang ngobrol-ngobrol, kemudian kita kasih tambahan ilmu pengetahuan. Terus waktu itu dukun juga kami berikan alat, cuma sekedar gunting gitu sama ini jepitannya gitu. Jadi diajarin kepada mereka, dikasih kursus nih kalau mau ada yang mau lahir. Jadi kita tidak melarang mereka dulu. Kita menciptakan kemitraan, boleh dikatakan saling menguntungkan. Dukun ini bisanya kan dia dengan magang untuk keturunannya, yaitu memberikan scholarship, beasiswa keluarga dukun
untuk disekolahkan di Diploma 3 Kebidanan. Dan pada saat ini sudah meluluskan 88 yang siap untuk kembali ke desa masing-masing. Suka dan duka silih berganti seperti malam dan matahari. Rintangan pun kerap menghadang. Tapi kami tak kenal menyerah. Kami hidupkan terus api semangat kerja. Pertama kali saya menolong persalinan di sini, menolong persalinan di desa, dia memanggil ke sini tengah malam. Walaupun itu udah ada paraji di sana, tapi itu saya tuh merasa berarti masyarakatnya membutuhkan saya, itu membuat saya tuh bahagia gitu. Itu yang membuat saya udah cukup betah di sini. Bisa membantu ibu-ibu atau bayi, misalnya membantu ibu melahirkan, terus dia melahirkan dengan selamat, sehat. Nah, saya itu rasanya ada apa ya? Ada kepuasan gitu loh di hati saya. Jadi saya senang kok bisa menolong mereka gitu. Apalagi kalau pada waktu itu proses persalinannya misalnya sulit, terus kemudian saya berhasil, itu bukan main saya bersyukurnya gitu. Bersyukur dan gembira saya gitu. Bidan itu sendiri kan pendamping wanita untuk melahirkan sebuah manusia baru gitu. Jadi saya tuh merasa profesi itu profesi yang mulia. Saya ingin mencoba, saya ingin bergelut di bidang tersebut. Kami akan terus mengabdi bersama mereka yang juga peduli terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Kami yakin, di balik setiap persoalan dan tantangan yang kami hadapi saat ini, terdapat harapan yang bisa kami jadikan tumpuan untuk terus melangkah. Bidan Siti Sumiati dan Bidan Ria Anugrah mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai bidan dengan ketekunan yang luar biasa. Selain itu, mereka pun masih menyisihkan tenaga dan pikiran mereka bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Setiap bidan yang bekerja dengan hati tentu bisa melakukannya pula. Mari, wujudkan niat di hati kita semua sebagai bidan untuk berbuat sesuatu bagi kemajuan masyarakat di tempat kita bekerja.